Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Batullah. Nama saya Adriansyah. Saya Muhammad Zaziko. Saya dari Utama. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan tentang resonansi bunyi dan refleksi cahaya. Untuk video selengkapnya saksikan. Apa sih yang dimaksud gelombang bunyi dan gelombang mekanik? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang untuk memindahkan energi tanpa memindahkan partikel secara permanen. Bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau padatan, dan dapat didengar oleh telinga manusia jika frekuensinya berada di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sifat gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium zat perantara untuk merambat sifat-sifat gelombang mekanik, yaitu refleksi, interferensi, difraksi, refraksi, dispersi, dan polarisasi. 3. Gila kencang banget ya. 3. Boh, anjir. 4. Pada percobaan pertama, mengapa bunyi yang dihasilkan lemah dan berat? Itu karena pada percobaan pertama, gelas yang berisi full air tidak terdapat kolom udara. Karena itulah bunyi yang dihasilkan lemah dan berat. Lalu, pada percobaan kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada percobaan pertama? Itu karena pada gelas yang berisi 3/4 air masih terdapat kolom udara. Karena itulah bunyi yang dihasilkan bisa lebih sedikit nyaring. Pada percobaan ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan pertama dan kedua? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisi 1/2 air lebih besar daripada kolom udara yang dimiliki gelas pertama dan kedua. Karena itulah bunyi yang dihasilkan lebih nyaring. Pada percobaan keempat, mengapa bunyi yang dihasilkan jauh lebih nyaring daripada percobaan sebelumnya? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisi 1/4 air lebih banyak daripada gelas sebelumnya. Karena itulah bunyi yang dihasilkan jauh lebih nyaring. Kenapa bisa menghasilkan bunyi? Itu karena ketika mengusap bibir gelas dengan jari yang sedikit basah, terjadi gesekan antara jari dan gelas. Gesekan ini menyebabkan gelas bergetar, dan getaran ini memancarkan gelombang bunyi. Nah, frekuensi bunyi yang dihasilkan tergantung pada jumlah air di dalam gelas. Kenapa jumlah air mempengaruhi bunyi? Semakin banyak air di dalam gelas, bagian gelas yang bisa bergetar menjadi lebih sedikit, karena air merendam getaran. Akibatnya, frekuensi getaran menjadi lebih rendah, sehingga bunyinya lebih rendah. Sebaliknya, semakin sedikit air, gelas bisa bergetar lebih leluasa. Tahu frekuensi naik, bunyinya lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, gelas berbunyi saat diusap karena terjadi getaran pada gelas. Jumlah air di dalam gelas mempengaruhi frekuensi getaran, sehingga tinggi rendahnya bunyi berubah sesuai isi airnya. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan gelombang mekanik. Pertama, ada refleksi atau pemantulan. Refleksi terjadi ketika gelombang memantul kembali setelah menabrak permukaan benda. Lalu ada interferensi. Interferensi terjadi ketika perpaduan dua gelombang atau lebih yang bertemu sehingga menghasilkan penguatan atau pelemahan. Interferensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu konstruktif dan destruktif. Interferensi konstruktif atau sefase. Gelombang akan mengalami perpaduan karena gelombang bertemu pada fase yang sama, interferensi di fase yang sama. Interferensi destruktif tak sefase.
Gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase bersamaan. Lalu ada difraksi atau pelikuran. Difraksi terjadi saat gelombang membelok saat melewati celah sempit atau tepi penghalang. Lalu ada refraksi atau pembiasan. Refraksi terjadi ketika pembelokan arah gelombang saat masuk dari satu medium ke medium lain karena perubahan kecepatan gelombang. Selanjutnya ada dispersi. Dispersi terjadi ketika pemecahan gelombang menjadi komponen-komponen berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya. Mengapa percobaan tadi disebut dispersi? Karena cahaya polikromatik dari senter dibiaskan dan dipantulkan dari kaset menuju kertas sehingga terpecah menjadi komponen-komponennya. Dan yang terakhir ada polarisasi. Polarisasi terjadi ketika gelombang yang arah getarannya dibatasi hanya dalam satu arah saja. Berikut adalah kondisi ketika kacamata fotokromik tidak mengenai matahari. Nah, ini kondisi setelah kacamata fotokromik mengenai sinar matahari.